Sampai jumpa lagi rekan-rekan semua. Kisah pemuda kaya yang sederhana. Episode 175. Teman-teman, kali ini kita telah memasuki episode 175. Jangan lupa like dan komen ya. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu supaya teman-teman dapat pemberitahuan jika kami upload cerita terbaru. Dan admin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah mengikuti cerita ini. Mari kita dukung channel ini supaya senantiasa bisa terus menampilkan cerita-cerita terbaru. Kita kembali ke cerita. Pada episode yang lalu diceritakan, sore itu sekitar jam 4 sore Andi dan Irwan telah sampai di rumah sakit Pelita Sehat. Ternyata di rumah sakit itu ruang perawatan mamanya Alex sangatlah eksklusif sehingga tidak sembarangan orang bisa memasuki ruangan tersebut. Andi dan Irwan bahkan ditolak oleh satpam yang bertugas di pintu masuk ruangan tersebut. Dan Andi rupanya tak habis akal dengan situasi yang terjadi saat ini. Andi segera mengambil handphone dari saku celananya. Kali ini Andi bermaksud menghubungi Alex untuk minta dijemput oleh Alex. Dan tak berapa lama kemudian telepon pun tersambung kepada Alex. "Lex, ini aku sudah ada di pintu masuk. Posisiku di lorong ruangan. Dan sedang ada masalah kecil di sini Lex. Alex bisa jemput aku kan Lex?" kata Andi kepada Alex melalui sambungan telepon. Dan Andi kemudian memutus percakapan tersebut karena Alex berkata kalau dirinya sedang jalan menuju tempat Andi saat ini berada. Dan kini Andi telah melihat Alex yang sedang berjalan ke arahnya. Andi kini terlihat melambaikan tangannya ke arah Alex. Satpam rumah sakit tersebut terlihat sedikit gugup ketika melihat Alex menghampiri pemuda yang ada di depannya itu yang tak lain adalah Andi. "Selamat sore Tuan," kata satpam tersebut kepada Alex. "Kamu nahan teman saya. Berani amat kamu," kata Alex kepada satpam tersebut. "Dia temanku dan aku yang memintanya datang ke sini. Tolong kamu jangan macam-macam," kata Alex kepada satpam tersebut. Dan satpam itu pun kini terlihat tertunduk lesu. Rupanya saat itu terjadi sebuah kesalahpahaman. Alex ternyata mempunyai nama Dani Alexander dan orang-orang lebih mengenal nama Alex dengan sebutan Dani. Dan mendapat penjelasan tersebut Andi terlihat tersenyum kepada Alex. Ternyata rumah sakit Pelita Sehat adalah salah satu usaha milik keluarga Alex. Kini Andi dan Irwan serta Alex telah memasuki ruangan di mana mamanya Alex dirawat. Ternyata mamanya Alex hanya butuh istirahat lebih banyak dan penyakit yang dideritanya saat ini bukanlah sebuah penyakit berat. Dan mendengar penjelasan dari Alex tersebut Andi kemudian berkata, "Syukurlah Lex kalau tante tidak parah. Mungkin memang ini salah satu cara buat memaksa beliau untuk istirahat." Dan saat itu terlihat mamani Alex berkata lirih kepada Andi, "An, kamu repot-repot jenguk tante. Terima kasih ya An. Sudah bikin kamu repot," kata mamanya Lex dengan suara pelan dan sedikit dipaksakan. "Iya Tan. Tidak apa-apa kok Tan. Lagian ini kan hari libur Tan. Andi pas banyak waktu longgar sekalian pingin ngobrol-ngobrol juga sama Alex. Bosen Tan soalnya paling Andi sama Alex ngobrolnya di kerjaan,"
Kalau begini kan beda Tan. Jadi gak terlalu formal banget gitu Tan, kata Andi kepada mamanya Alex. Di rumah sakit itu akhirnya Andi memperkenalkan Irwan kepada Alex dan mamanya Alex. Dan kali ini Andi juga menyampaikan kepada Alex kalau beberapa hari yang lalu dirinya mempekerjakan Fatma di perusahaan mereka. Andi juga menjelaskan kalau Fatma adalah salah satu teman yang kos di rumahinya dan kali ini terancam dirumahkan dari tempatnya bekerja. Rupanya karena sebuah kedekatan Alex pun tidak mempermasalahkan hal tersebut. Lex kayaknya tante cuma butuh istirahat Lex. Butuh hiburan juga Lex. Dan aku tahu apa yang mamamu mau Lex, kata Andi sambil tersenyum. Mendengar kata-kata Andi tersebut Alex kemudian berkata, "Ah sok tahu kamu An." "Bukan sok tahu Lex. Tanya mamamu coba kira-kira bener gak omonganku ini. Nih Lex menurutku mamamu akan sembuh dan tambah ceria kalau kamu nikah dan punya anak. Nah kalau beliau punya cucu pasti deh aku jamin beliau akan ceria banget," kata Andi dengan tersenyum. "Wah mulai ngaco kamu An," kata Alex. "Wah kamu bikin aku tersudut saja An. Wah tahu gini mending kamu gak ketemu mamaku An," kata Alex. Andi saat itu masih terenyum dan tiba-tiba mamanya Alex memotong pembicaraan tersebut. "Bener Lex apa yang Andi bilang barusan. Coba kalau mama punya cucu pasti umur mama bakal panjang deh." Mendengar apa yang dikatakan mamanya tersebut kini Alex hanya bisa menggaruk kepalanya. "Wah sukses aku hari ini dikerjain Andi. Kamu sendiri kapan mau nikah?" kata Alex kepada Andi. "Aku 1-2 tahun lagi Lex," kata Andi. "Sama siapa kamu nikahnya?" tanya Alex sambil tersenyum. "Wah gak bener kamu Lex. Aku bukan mata keranjang. Kamu kan tahu sendiri." Wah ma kayaknya Alex gak aman deh ma. Masa Andi mau nikah sama Lisa? Tar di kantor Alex digosipin mulu sama suami istri, kata Alex saat itu sambil bercanda. "Nah tuh Lex masa kamu mau kalah sama Andi Lex? Wah kok mama tiba-tiba jadi sehat ya kalau udah ngomong yang kayak gini," kata Alex sambil tersenyum. "Iya Lex mama jadi lupa sama sakitnya kalau udah bahas masalah cucu." "Wah mati deh aku kedatangan Andi," kata Alex kemudian. "Ah justru mama suka ada Andi datang jenguk mama," kata mamanya Alex. "Iya Alex percaya ma. Cuma dengan adanya Andi bikin Alex jadi serba salah ma. Makanya Lex kalau kamu punya pacar cepat kamu kenalin ke tante. Jangan diem-diem mulu," kata Andi sambil terus menggoda Alex. Wah ini lama-lama kacau nih. Alex itu punya pacaran. Cuma ya ini yang Alex takutkan. Pasti mama nyuruh aku cepat-cepat nikah deh," kata Alex kemudian. Mendengar apa yang dikatakan Alex tersebut kini mamanya Alex kemudian berkata, "Serius Lex kamu punya pacar? Kenalin mama dong Lex. Apa perlu Lex mama cepat-cepat lamar untuk kamu. Awas Lex jangan sampai kamu didahului orang lain," kata mamanya Alex kemudian. "Haduh, kok sore-sore seperti ini virus Andi cepat banget menular ya," kata Alex sambil tersenyum. Mendengar apa yang dikatakan Alex tersebut kini seisi ruangan itu tampak tersenyum dan menahan tawanya.
Wah, Mama pasti cepat pulang nih Lex. Mama banyak hiburan di sini, kata mamanya Alex. Iya Tan, apalagi kalau Tante dengar kabar mau punya cucu. Andi jamin Tante 10 tahun lebih muda lagi. Kini seisi ruangan itu tampak tidak dapat menahan tawanya. Alex kini hanya bisa menggaruk kepalanya yang tak gatal. Awas lu An, lain kali aku kerjain, batin hati Alex. Namun Alex sore itu merasa sangat senang karena sore ini dirinya bisa melihat mamanya tersenyum lepas. Dan tak lama kemudian Andi kemudian berkata, Lex katanya mau curhat. Kalau pribadi ayo kita keluar. Tapi kalau tidak terlalu pribadi bolehlah kita bicara di sini. Di sini saja An. Ini cuma keluh kesah saja dan bukan masalah yang rahasia kok. Gak apa-apa biar Mama dan Mas Irwan dengar. Begini An. Sejak mamaku sakit aku mulai berpikir apa mungkin mama kesepian soalnya aku kan makin jarang saja di rumah. Aku sepertinya merasa bersalah banget sama mama. Menurut kamu bagaimana An? Tanya Alex kepada Andi sambil memandang Andi. Saat ini Alex terlihat begitu serius. Andi yang kini mulai menyadari kalau Alex sangat membutuhkan bantuannya kini Andi kemudian berkata, Lex maaf ini aku akan cerita situasi keluargaku dan bisnis kami. Tolong Alex dengarkan ceritaku ini dan Alex ambil yang baik dan jika ada yang tidak baik maka jangan diambil. Baik An. Silahkan kamu ceritakan biar aku dan mamaku juga ikut mendengarkan. Begini Lex, kita saat ini diberikan kemudahan uang lebih baik daripada orang lain. Itulah salah satu tanda Tuhan begitu baik sama kita. Kebaikan Tuhan itu harus kita pergunakan sebaik-baiknya Lex. Di rumahku kami punya asisten sebanyak 4 orang. Kami punya 3 orang sopir. Kami juga punya satpam. Dan selain itu kami juga punya asisten yang mengatur itu semua supaya semua bisa berjalan semestinya. Ini memang butuh biaya yang tidak kecil Lex. Tapi orang tuaku menjadi berkurang sangat jauh beban pikiran untuk urusan di rumah. Di perusahaan kami saat ini kami juga punya tenaga ahli dan orang-orang yang mensupervisi beberapa perusahaan kami. Dan kami punya beberapa orang untuk itu. Kami bisa berpikir lebih santai karena beban ini kami tanggung beberapa orang. Pundak kami tidak dibebani terlalu besar. Ada orang-orang yang membantu kami memikul beban tersebut. Ini bukan investasi kecil Lex. Tapi ini memberikan feedback yang sangat bagus untuk bisnis kami. Kepalaku dan kepala ayahku menjadi sangat banyak. Otak kami tidak mengalami overload. Ini poin pertama yang saat ini aku sampaikan pada kamu Lex. Kamu sahabatku Lex. Aku tidak mau kamu mengalami kesusahan Lex. Info ini aku sampaikan hanya sebagai bahan pertimbangan untuk kamu dan Tante Lex. Dan sungguh aku tidak bermaksud menggurui kamu. Itulah kata-kata Andi yang membuat Alex dan mamanya Alex menjadi tersadar. Sebenarnya kami sudah seperti itu An. Cuma memang untuk perusahaan kami saat ini kami belum melangkah sejauh itu. Mungkin inilah yang membuat waktuku hanya terfokus pada bisnis dan banyak melupakan hal lain. Kata Alex kepada Andi. Iya Lex aku tahu itu.
Saat ini kamu banyak berpikir seorang diri dan aku tahu juga pasti hal ini berakibat pada tingkat stresmu yang sedemikian tinggi. Jangan berpikir sendirian Lex. Ciptakan sistem di perusahaanmu supaya kamu berpikir dengan banyak kepala, bagi beban kepalamu dengan orang lain Lex. Gaji mereka untuk berbagi beban kepala. Ini di awal memang mahal Lex. Mereka bergaji sangat tinggi, tapi produktivitas mereka juga tinggi. Kamu akan melihat nanti bisnismu perkembangannya seperti apa. Mendengar yang dikatakan Andi tersebut, Alex kemudian berkata, "Oke An, ini masukan yang bagus, mungkin aku harus bentuk tim seperti itu." "Iya Lex. Kalau saranku, tim ini sebaiknya kamu pilih dan seleksi dari beberapa orang senior di perusahaanmu," kata Andi kemudian. "An, terima kasih ya An atas masukan dan saran kamu," kata mamanya Alex. "Tante jadi seneng An, ternyata Alex punya teman sebaik kamu. Tante sih berharap kalau bisa jangan hanya satu perusahaan kalian bekerja sama. Kalau bisa diperbanyakkan. Kayaknya kalian ini cocok kok kalau menurut Tante," kata mamanya Lex yang tampak begitu menyukai Andi. Sedangkan Irwan saat ini hanya terdiam dan memang memilih untuk diam. Kali ini Irwan telah menyadari jika pemuda yang ada di depannya tersebut bukan pemuda sembarangan pada umumnya. Namun pemuda ini adalah seorang pengusaha muda yang sukses. "Wan, gimana Wan kalau kamu menjadi salah satu orang kepercayaanku?" kata Alex kepada Irwan. Dan mendengar kata-kata dari Alex tersebut, Irwan tampak sedikit kaget dan tidak tahu harus bicara apa kepada Alex. Itulah kisah pemuda kaya yang sederhana episode 175. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah mengikuti cerita ini. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan cerita ini kepada rekan-rekan Anda. Silahkan rekan-rekan tulis saran dan komentar Anda. Dan mari kita majukan channel ini, supaya kita bisa terus menikmati cerita ini. Terima kasih.